Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati pimpinan Komisi 3 DPR RI, yang terhormat anggota Komisi 3 DPR RI, yang kami hormati calon Hakim Agung Kamar Pidana, atas nama Saudara Dr. Prim Haryadi SHMH. Betul ya Pak? Sehat Pak Prim? Alhamdulillah sehat ya. Baik. Serta hadirin yang kami muliakan. Tidak kurang-kurangnya selalu kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat hidayahnya malam hari ini masih bisa menghadiri uji kelayakan calon Hakim Agung baik secara fisik maupun virtual dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Untuk itu, perkenalkan kami membuka rapat uji kelayakan calon Hakim Agung ini dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum. Kami menyampaikan terima kasih kepada Saudara Dr. Prim Haryadi SHMH dalam hal ini sebagai calon Hakim Agung Kamar Pidana atas kerjaannya memenuhi undangan kami. Sebelum dimulai uji kelayakan calon Hakim Agung, pimpinan menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. Alokasi waktu kepatutan, kami memberikan waktu paling lama 60 menit dan diberikan waktu 10 menit untuk menyampaikan pokok-pokok makalah yang Bapak buat kemarin. Pertanyaan kemudian diajukan oleh anggota Komisi 3 masing-masing 3 menit yang diatur oleh pimpinan rapat, dan setelah pelaksanaan proses uji kelayakan, calon Hakim Agung diminta untuk menandatangani surat pernyataan yang ada di depan saudara. Jelas ya Pak? Demikian mengantar kami untuk memberi waktu. Selanjutnya kami serahkan kepada calon Hakim Agung untuk menyampaikan pokok-pokok makalah yang ada dan telah dibuat kemarin. Paling lama 10 menit. Kami persilakan. Izin pimpinan, saya buka masker pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ketua, kalau bisa pakai masker aja Pak, supaya kita sehat semua. Masker Siap. Bapak menyelamatkan Bapak dan Nggak apa-apa Pak, saya. Bapak kan jauh jaraknya. Kalau Bapak nyaman buka saja, tidak ada masalah. Ya. Nggak. Ya, nggak apa. Saya coba pimpinan ya. Ya. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati pimpinan Komisi 3 DPR RI, yang saya hormati para anggota Komisi 3 DPR RI, yang saya hormati rekan-rekan pers, hadirin hadirat yang berbahagia. Puji dan syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Atas rahmat dan karunia-Nya kita pada malam hari ini di tengah-tengah pandemi COVID-19 masih diberi kesehatan bisa bertemu di ruang yang terhormat ini dalam rangka uji kepatutan dan kelayakan Hakim Agung tahap akhir dari seleksi Hakim Agung. Saya bersyukur saya masih ikut dalam seleksi akhir dari Hakim Agung ini. Mudah-mudahan dalam seleksi ini kami bisa melaksanakannya dengan sebaik mungkin. Perkenankan yang mulia, kami dalam waktu singkat memaparkan makalah yang kami buat berkaitan dengan penyelesaian tunggakan perkara pidana di Mahkamah Agung secara efektif dan efisien. Salah satu permasalahan yang terjadi di Mahkamah Agung saat ini adalah terjadinya tunggakan perkara pidana akibat kemampuan memutus perkara tidak sebanding dengan kemampuan meminutasi perkara, sehingga tidak sejalan dengan azas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Oleh sebab itu, fokus daripada makalah kami ada dua. Yang pertama, apa yang menjadi penyebab permasalahan tersebut. Yang kedua, bagaimana tawaran solusi untuk cara mengatasinya. Berdasarkan hasil survei dari Labs, maka faktor-faktor penyebab terjadinya tunggakan perkara adalah yang pertama, tidak adanya pembatasan perkara di Mahkamah Agung. Yang kedua, jumlah Hakim Agung yang kurang. Ketiga, manajemen perkara yang lemah. Keempat, kinerja Hakim Agung yang masih rendah. Kelima, adanya tugas-tugas non mengadili.
Dan yang keenam, minimnya insentif bagi hakim agung yang produktif dan minimnya kuantitas dan kualitas staf pendukung. Mahkamah Agung untuk mengatasi hal ini telah mengambil beberapa kebijakan. Yang pertama, penerapan sistem kamar pada Mahkamah Agung. Yang kedua, sistem pembacaan secara serentak. Yang ketiga, manajemen kalender persidangan. Yang keempat, pemanfaatan sistem informasi dan dokumen elektronik. Yang kelima, pengaturan jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang dulunya 1 tahun, saat ini sesuai dengan SK KMA 214 tahun 2014 selama 250 hari. Dan yang keenam, hakim tinggi pemilah perkara untuk membantu hakim agung. Namun sampai saat ini, upaya yang dilakukan oleh Mahkamah Agung tersebut belumlah memberikan hasil yang optimal, sehingga menurut hemat kami perlu adanya gagasan pemikiran untuk mengatasinya. Kami mencoba mengatasi tunggakan perkara di Mahkamah Agung ini dengan mengajukan 3 hal perubahan. Yang pertama, perubahan sistem dan mekanisme pemeriksaan perkara pidana di Mahkamah Agung. Yang pertama, ide kami adalah harus ada pembatasan perkara pidana yang dapat diajukan ke Mahkamah Agung. Jadi selama ini pasal 45A Undang-Undang Undang-Undang Mahkamah Agung 5/2004 memberikan pembatasan perkara hanya untuk perkara-perkara yang di bawah ancamannya di bawah 1 tahun, dan juga untuk perkara-perkara pra peradilan yang tidak bisa diajukan kasasi. Namun ke depan hemat kami perlu pemikiran lagi lebih lanjut untuk pembatasan perkara yang dapat diajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Kedua, perlu revisi tentang jangka waktu penanganan perkara dalam beberapa tahapan. Jadi sesuai dengan SK KMA 214 tahun 2014 ada beberapa tahapan penanganan perkara di Mahkamah Agung. Yang pertama adalah penerimaan berkas perkara, yang kedua adalah penelaahan berkas perkara, yang ketiga adanya registrasi berkas perkara, yang keempat adanya penetapan kamar, penetapan majelis hakim, dan distribusi berkas perkara, yang kelima adalah tahapan pembacaan berkas perkara, yang keenam tahapan penentuan musyawarah dan ucapan, yang ketujuh tahapan minutasi, dan yang terakhir adalah tahapan pengiriman berkas ke pengadilan negeri pengaju oleh panitera muda. Nah, menurut hemat kami, tenggang waktu yang ada di pembacaan berkas perkara yang 90 hari ini masih bisa dipersingkat lagi. Begitu juga dalam hal koreksi oleh hakim agung dan oleh panitera pengganti juga masih bisa perlu dapat dikurangi lagi waktunya. Yang ketiga adalah optimalisasi fungsi dan peranan hakim tinggi pemilah. Keempat, simplifikasi pertimbangan putusan pidana, terutama terhadap putusan tolak dan tidak dapat diterima atau NO. Perubahan kedua yang kami sarankan adalah optimalisasi penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi. Nah, menurut hemat kami perlu dibuat dalam setiap tahapan tadi adanya aplikasi yang bisa memberikan peringatan dini jika suatu perkara sudah melewati batas waktu yang ada di masing-masing tahapan. Jadi kalau sudah melewati batas waktunya di masing-masing tahapan, maka akan ada peringatan dini baik berupa alarm ataupun lampu, tanda lampu yang mengingatkan bahwa perkara tersebut sudah melewati batas waktu yang sudah ditentukan. Dan hal ini juga dapat dipantau oleh pimpinan Mahkamah Agung, baik oleh Ketua Mahkamah Agung, oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung bidang yudisial, maupun oleh Ketua Kamar Pidana. Yang kedua, usul kami mendorong lahirnya perma persidangan pidana secara ikot dan elitigasi, sama halnya dengan perkara perdata sebagaimana dimaksud dalam Perma 1 tahun 2019. Kemudian juga mendorong perlu adanya program One Day Minute dan One Day Publish, serta mendorong pemberlakuan tanda tangan elektronik bagi putusan-putusan di Mahkamah Agung. Ide yang ketiga menurut hemat kami, perubahan sistem terkait dengan sumber daya manusia Hakim Agung. Yang pertama, harus ada penambahan jumlah Hakim Agung, Kamar Pidana yang sesuai dengan jumlah beban kerja yang ada saat ini. Yang kedua, Hakim Agung harus memiliki asisten untuk membantu Hakim Agung dalam mengoreksi putusan ataupun membantu Hakim Agung dalam mensuplai data-data dalam hal yang bersangkutan membuat putusan. Jadi peran daripada asisten ini haruslah berbeda dengan peran daripada panitera pengganti. Karena asisten ini diharapkan bisa membantu Hakim Agung dalam hal menyiapkan data-data, literatur-literatur maupun jurisprudensi-jurisprudensi untuk membuat suatu putusan. Yang ketiga, konsistensi
Hakim Agung Kamar Pidana dalam mempedomani jangka waktu penanganan perkara yang sudah ditetapkan dalam SK KMA 214 tahun 2014. Karena saat ini masih terdapat beberapa Hakim Agung yang dalam menangani perkara melewati batas waktu yang sudah ditentukan dalam SK KMA 214 tahun 2014. Saya pikir demikian pimpinan presentasi singkat makalah kami ini, mudah-mudahan bisa berguna bagi lembaga Mahkamah Agung, dan dalam presentasi ini jika ada hal-hal yang kurang pada tempatnya kami mohon maaf. Kami akhiri, selamat malam, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami tidak diskriminatif Pak, kalau yang tadi boleh semua buka masker, kami juga sebenarnya boleh kok Bapak buka masker. Jadi tidak ada masalah karena jaraknya jauh Pak. Jadi tadi Bapak sampaikan, ini menarik nih Pak, ada asisten. Setahu saya kan sudah ada Pak asisten di sana tuh. Mungkin lebih dari 2 kalau nggak salah tuh. Asisten yang mana lagi yang dimaksud? Kemudian konsistensi, kan kalau lebih dari 3 bulan bisa diganti Pak. Mestinya kan bisa dijalankan itu. Mohon penjelasan. Kemudian apakah tidak perlu ada batasan perkara di tingkat banding, agar supaya perkara-perkara ini tidak, seperti misalnya maling ayam, itu kan tidak perlu sampai kasasi. Kemudian urusan tilang tidak perlu sampai kasasi, kan mesti ada batasan itu yang bisa masuk kasasi, misalnya perkara-perkara korupsi yang besaran berapa, ini kan mestinya dibuatkan satu terobosan itu, masukan mungkin, pendapat Bapak seperti apa? Itu dari saya. Dari pimpinan yang lain ada, silakan. Pak Prim, kami punya catatan dari meja pimpinan. Bapak sekarang berusia 58 tahun, berpendidikan doktor, dan saat ini menjabat jabatan tertinggi sebagai pejabat karir eselon 1A sebagai Dirjen Badilum. 58 tahun, masih 2 tahun lagi pensiun Pak. Siap, pimpinan. Padahal jabatan karir sebagai Dirjen ini jabatan yang tentu dimimpikan semua PNS. Bapak kepengen menjadi Hakim Agung, tentu Hakim Agung lebih menarik daripada jabatan Dirjen ini tentunya. Pensiun 70 memang Pak. Ya, nah, 70. Saya pengen tahu apa mimpi Bapak kalau nanti, visi Bapak kalau nanti Bapak diloloskan sebagai Hakim Agung. Itu yang pertama Pak. Dari catatan Bapak juga pernah menduduki jabatan struktural di pengadilan kelas 1 seperti Depok, Jawa Barat, dan Pasar dan Jakarta Selatan. Bapak juga termasuk yang setuju dengan hukuman mati perkara narkoba dan korupsi. Dan selama berkarir Bapak menjadi orang yang pertama yang menjatuhi hukuman mati di Tangerang. Total hukuman mati yang Bapak jatuhkan kurang lebih 6 atau 7 perkara. Siap. Dari sekian perkara korupsi yang besar yang pernah Bapak tangani, tapi tidak ada satupun perkara korupsi yang Bapak hukum mati. Apa memang korupsi sedikit atau gimana nih Pak, dalam tanda petik? Mohon penjelasan Bapak nanti. Cukup Pak. Silakan Gerindra. Ya, terima kasih pimpinan. Rekan-rekan anggota, Pak Prim, kalau dibanding memang dengan rekan-rekan peserta calon Hakim Agung lain yang tadi sudah kita tanya, mungkin Bapak posisinya paling tinggi saat ini sebagai Dirjen ya. Tapi konsekuensinya memang pohon itu semakin tinggi, anginnya semakin besar Pak. Ya. Pasti kritikan, masukan, gunjingan soal Pak Prim juga banyak Pak. Nah, saya pikir ya nanti mungkin sedikit banyak Bapak ulas Pak ya.
fenomena itu Pak, dengan apa yang terjadi dengan Pak Prim, sehingga kita juga jelas dan teman-teman memiliki argumentasi yang kuat untuk menentukan pilihan. Nah, yang kedua Pak, tadi saya dengar yang Bapak sampaikan soal upaya bagaimana tunggakan perkara tersebut bisa lebih cepat diselesaikan oleh Mahkamah Agung. Mohon maaf, saya sepertinya kok melihatnya terlalu teknis dan terlalu sederhana Pak Prim. Mungkin sebagai Dirjen Badilum, saya berharap Bapak memiliki konsep ya, sebagai orang yang ada di Dirjen Badilum saat ini, ke depan Bapak punya konsep yang lebih sistemik. Banyaknya perkara itu kan karena di ujungnya saja, tapi awalnya nggak dibahas. Awalnya nggak dibahas itu adalah sistem hukum kita ini memang ya seolah seperti ini, seperti supermarket, apa saja bisa masuk sampai ke Mahkamah Agung tanpa ada proses seleksi yang sistematis. Ini juga mirip-mirip dengan yang terjadi di ini Pak, di lembaga pemasyarakatan kita. Pada akhirnya seperti kita memproduksi begitu banyak narapidana setiap tahunnya. Kayak terjadi di Tangerang kemarin, di Lapas Tangerang, ya karena memang kita agak lambat membuat terobosan-terobosan yang sistemik. Ya. Nah, saya pikir kita menanti Pak, apa sih yang lebih sistemik daripada yang Bapak sampaikan soal asisten tadi, soal waktu, soal timer, soal aplikasi. Itu iya, tapi nggak akan pernah sebanding Pak dengan jumlah perkara yang datang ke Mahkamah Agung, nggak akan pernah sebanding. Sekarang Hakim Agung berapa? 40 sekian ya Pak ya, mau 40. Nggak akan pernah sebanding. Mau pakai aplikasi apapun kalau perkara yang masuk nggak disaring, percuma, jebol juga Pak. Ya, saya pikir mungkin ada tawaran Bapak yang lebih sistemik dari yang tadi sudah disampaikan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar. Tuh, Pak Cucun. PKB. Mana? Ya, diwakilkan. Ya, terima kasih. Ini karena Pak Cucun aja kita dulukan PKB. Silakan. Anak belakangan kita ini emang. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pimpinan dan anggota Komisi 3 yang saya hormati, Pak Prim, calon Hakim Agung yang saya hormati. Pak, sebetulnya makalah yang Bapak buat ini bagus Pak. Menurut saya isinya bagus, konsepnya bagus. Tadi kalau kata Om Habib agak sederhana memang, tapi kalau ini bisa diterapkan benar, ini bagus. Persoalannya, apakah ini hanya konsep di makalah atau Bapak nanti bisa menjadi bagian inovasi Bapak saat menjadi Hakim Agung. Itu yang pertama Pak. Yang kedua, ada tadi pertanyaan ini saya sempat sampaikan juga ke Pak Dwi, itu terkait tentang putusan berdasarkan keadilan, berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi menurut Bapak, kira-kira putusan yang adil berdasarkan Tuhan yang Maha Esa itu seperti apa? Menurut Bapak saja. Karena ini nanti berkaitan dengan sikap Bapak saat akan mengambil suatu keputusan nantinya. Mungkin dua itu pimpinan, terima kasih. Silakan PDIP. Sekali lagi PKB dikasih kesempatan. Masih PDIP, silakan. Terima kasih pimpinan. Saudara calon Hakim Agung, saudara itu adalah Dirjen Badilum MA ya. Siap. Nah, selama ini mungkin ini salah satu jabatan yang strategis untuk memperbaiki sistem peradilan kita. Apa saja yang sudah saudara lakukan dalam rangka meningkatkan atau memperbaiki sistem peradilan di lingkungan Mahkamah Agung ini?
Yang kedua, disertasi saudara itu adalah dalam hukum lingkungan ya, Ya. saudara. Nah, jika saudara terpilih sebagai sebagai Hakim Agung, bagaimana program-program saudara ke depan dalam rangka mencegah perusakan lingkungan? Karena yang ada di sini contohnya yang sekarang kemarin lagi ramai itu ada Brigjen sampai harus komplain di Manado sana adanya pengembang. Saya memang ex pengembang, tapi ya harus mikirkan juga sekarang bagaimana jangan sampai perusakan lingkungan itu terus terjadi karena nggak bisa diproduksi lagi nih tanah. Ya, jadi bagaimana sikap saudara kemudian kalau seandainya terpilih sebagai Hakim Agung? Pertanyaan saya juga yang ketiga mirip apa yang disampaikan oleh rekan saya tadi, Pak Habibur Rahman. Semua yang duduk di situ atau di tempat Bapak itu, kalau ditanya soal rencana ke depan dan rangka penyelesaian penunggakan perkara, jawabannya sama, Pak. Jawabannya sama. Hal-hal itu tidak adanya pembatasan perkara, kekurangan tenaga segala macam. Nah, yang kami harapkan sekarang, saudara pernah duduk atau sampai saat ini masih Dirjen Badilum, apa sih yang terobosan Bapak yang akan Bapak lakukan yang benar-benar bisa terjadi? Karena begitu jadi Hakim Agung, lupa itu semua Pak untuk melakukan terobosan-terobosan itu. Jadi nanti fit and proper test yang berikutnya kalau timbul pertanyaan itu lagi, sama lagi Pak jawabannya Pak. Tapi nggak ada kemajuan-kemajuan terus tentang bagaimana mengatasi hal ini. Terima kasih pimpinan. Silakan Nasdem. Terima kasih pimpinan. Bapak Dr. Prim Haryadi, calon Hakim Agung Kamar Pidana. Dalam catatan kami tercatat 6-7 kali saudara pernah memvonis hukuman mati bagi para pengedar narkotika. Kalau boleh saya mengapresiasi apa yang telah saudara calon lakukan yang sejurus dengan upaya pemerintah dalam memerangi narkoba atau narkotika. Namun pada tahun 2015 hukuman mati ini kan kemudian dihentikan karena beberapa alasan. Di antaranya mungkin karena di negara-negara di dunia ini sudah banyak yang kemudian menghentikan praktek hukuman mati ini. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana menurut pandangan Bapak tentang hukuman mati baik dalam konteks di dunia internasional maupun di Indonesia. Selanjutnya pertanyaan saya masih terkait dengan kasus narkoba. Salah satunya kemudian korupsi. Narkoba dan korupsi ini menjadi kasus-kasus yang menarik perhatian masyarakat hingga saat ini. Nah, menurut Bapak ketika menjadi seorang hakim yang sedang menangani kasus-kasus yang menjadi perhatian publik ini, tentu kemudian publik memberikan harapan atau mempunyai ekspektasi terhadap hasil dari putusan hakim tersebut. Ketika ekspektasi atau harapan masyarakat ini tidak sesuai dengan putusan yang kemudian akhirnya dijatuhkan, kira-kira bagaimana hakim harus melakukan sesuatu putusan yang bisa memenuhi rasa keadilan masyarakat tanpa menghalangi independensi dan integritas hakim itu sendiri. Terima kasih, pimpinan. Terima kasih, Ibu Eva. Selanjutnya kami persilakan PKS. Lewat.
Apa lewat enak? Oh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua yang saya hormati, pimpinan dan anggota semua, calon hakim, Pak Prim. Siap. Masya Allah bikin rindu Pak. Biasa kita ketemu di MA, sekarang Bapak fit and proper test. Ya, semoga sukses Pak. Amin, amin. Pak, Bapak sebagai calon hakim agung dalam tulisannya menyusun makalah berjudul penyelesaian tunggakan perkara pidana secara efektif dan efisien. Sebagian sudah disampaikan kawan, tapi saya ingin mengulas dengan cara lain. Di dalamnya saudara mengidentifikasi 7 persoalan yang menyebabkan tingginya tunggakan perkara pidana di MA. Dan kemudian Anda menawarkan 3 cara untuk menyelesaikan tunggakan perkara tersebut. Ya. Ada identifikasi penyebab yang menarik Pak, menurut saya. Yaitu Anda sebut bahwa masih minimnya insentif bagi hakim. Ya. Hakim agung maksudnya, yang produktif. Jadi insentif bagi hakim yang produktif itu sangat minim. Namun sayangnya saudara tidak menjelaskan dan memberikan jawaban atas persoalan ini Pak. Atas persoalan tersebut Pak, bagaimana sebenarnya insentif yang saudara maksud sih? Gitu. Ya. Apa yang dimaksud di sini insentif nih? Dan apa sebenarnya yang dapat Anda tawarkan agar hal ini bisa diselesaikan? Saya pikir ini perlu penjelasan Pak, apa insentifnya yang Bapak maksudkan. Selain itu, Anda menyampaikan persoalan penumpukan perkara, ya tadi juga sudah dibahas ya, yang dikatakan secara teknis, tapi menurut saya memang teknis juga ini penting ya, kalau nggak terselesaikan berantakan ini ya. Karena kata Bapak, karena kinerja hakim agung yang rendah. Ya, menurut Anda apa yang menyebabkan kinerja yang rendah tersebut, Pak? Bapak jelas sangat memahami teman-teman Bapak di MA. Ya, apakah faktor usia? Kemarin ketika kita lagi konsultasi, memang terjawab dari jumlah yang berapa 20.000 apa ya dia sebut, terus dari berapa hakim terbagi 200 perkara per tahun, apa gitu? Ya. Dengan umur yang sudah sedemikian rupa ya memang bisa terbayang ya, tapi saya lihat tua-tua tapi masih oke-oke juga lah ya, masih bagus. Apakah faktor usia juga bermasalah Pak ya, ataukah faktor motivasi atau apa kira-kira ya bikin jadi rendah itu? Saya pikir Bapak perlu jelaskan, dan kalau bisa Bapak sebagai orang yang jam terbang sudah tinggi bisa memberikan solusi apa langkahnya gitu, bukan hanya sekedar kasuistik yang Bapak lihat, tapi Bapak bisa memberikan alternatif, apalagi nanti Bapak akan menjadi hakim agung. Saya rasa itu Pak Ketua, terima kasih. Mungkin kalau ada tambahan yang lain silakan Pak Nasir atau Pak Dimiati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih ada 50 detik. Izin Ketua ya. Ya langsung saja Pak Dirjen. Siap. Pak Dirjen ini menguasai medan lah. Karena Dirjen Badilum. Pak Prim, ini solusi yang ditawarkan Pak Prim nomor 2 ya, menggunakan teknologi informasi, yaitu integrasi teknologi lah, supaya dari PN, PT ke MA itu berjalan. Betul. Nah bagaimana nih teknik supaya di Mahkamah Agung jangan banyak kertas gitu. Ya. Ini kan kayaknya kertas tuh numpuk di Mahkamah Agung tuh. Semua pakai kertas. Nah coba dirubah mindset ini setelah saudara jadi hakim agung, apalagi saudara dirjen kan, mudah-mudahan Anda bisa terpilih. Demikian Ketua, terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya P3. Pas. Selanjutnya Golkar. Terima kasih Ketua, yang saya hormati pimpinan dan anggota Komisi 3. Yang saya hormati Pak Prim. Siap, kita beda sedikit nama, saya Pri, Bapak Prim. Siap. Supaya diingat. Kalau menurut pandangan saya, Pak Prim, makalah yang Bapak buat ini bukan hanya sekedar makalah, tetapi makalah ini bobotnya adalah memberikan solusi terhadap persoalan yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung. Saya mencontohkan, saya melihat bahwa
ada beberapa menurut pandangan makalah ini yang menyebabkan terjadinya tunggakan perkara. Pertama, karena jumlah hakim agung memang kurang. Itu rasional, Pak. Berarti makalah ini telah menjawab. Dengan penambahan hakim agung, maka itu bisa menjawab dengan bagaimana penyelesaian tunggakan perkara yang judul Bapak bawa ke di hadapan para anggota Komisi 3 yang menguji pada hari ini. Yang kedua adalah manajemen yang ada di Mahkamah Agung menurut pandangan makalah ini masih dalam taraf lemah. Nah, kalau seperti itu modelnya, ya tentu Bapak selain memberikan pernyataan ini, ada solusi-solusi yang Bapak berikan melalui makalah ini. Itulah saya katakan tadi, makalah ini benar-benar hampir saya katakan ini makalah paling sempurna di antara makalah yang saya baca hari ini. Terima kasih. Kemudian ada juga Bapak menjelaskan di sini adanya tugas-tugas non agung yang produktif, ya. Nah, ini bisa kelihatan dengan gambaran-gambaran yang ada di sana. Dan minimnya kuantitas dan kualitas staf pendukung yang Bapak jelaskan tadi itu. Nah, kalau tentang terkait staf atau tenaga yang Bapak sodorkan tadi sebagai sebuah solusi untuk membantu hakim Mahkamah Agung, ada satu di pikiran saya, Pak Prim. Bagaimana bisa melahirkan kepercayaan totalitas kepada asisten? Jangan-jangan banyak orang terjatuh karena bisikan orang terdekatnya. Bagaimana Bapak Prim bisa meyakini bahwa memilih orang ini adalah orang yang bisa benar-benar membantu saya, bukan mempengaruhi saya dalam melaksanakan tugas. Selanjutnya, bahwa Bapak juga menyinggung tentang penambahan gaji. Pemerintah menambah gaji kepada para hakim Mahkamah Agung dan Mahkamah Agung setiap menangani perkara. Aturan tambahan gaji itu tertuang dalam peraturan pemerintah nomor 82 tahun 2021 yang menyatakan Ketua Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi mendapat honorarium perkara yang ditangani. Menurut Pak Prim, kira-kira apakah dengan penambahan insentif ini bisa benar-benar berkontribusi kepada kualitas penyelesaian perkara yang ada Bapak tangani di Mahkamah Agung? Terakhir dari saya, kita bicara tentang integritas hakim. Hakim yang kita butuhkan, bahkan rakyat mendambakan seorang hakim, sekalipun itu ancaman dibunuh, ditembak, di apapun namanya seorang hakim, selalu rakyat mengatakan, wahai para hakim sebagai wakil Tuhan di muka bumi, sesuai dengan judul daripada makalahnya, bukan makalah, apa namanya, desertasinya Pak Dr. Adis Kadir. Bapak adalah wakil Tuhan. Bayangkan perkara yang dari PNPT Bapak bisa anulir di Mahkamah Agung. Begitulah wakil Tuhan hadir. Sekarang ini bagaimana kira-kira Bapak meyakini, apakah Bapak bisa terpengaruh dengan sebuah ancaman? Saya menyatakan Bapak tidak terpengaruh karena Bapak berani menghukum mati bandar narkoba. Tapi apakah Bapak berani menghukum mati para koruptor? Karena ini bukan hanya menghancurkan rakyat, tapi menghancurkan seluruh pembangunan yang ada di Republik ini, Saudara Pak Prim. Ini yang membuat kita mengatakan, ada anekdot mengatakan bahwa
keputusan hakim adalah tergantung dari makan paginya. Ini yang juga menjadi anekdot ini, jangan sampai hakim tergantung daripada orang yang menjanjikan. Dan saya melihat Pak Prim bebas dari situ. Tapi kami butuh keyakinan Pak Prim bahwa Bapak hadir nanti ini menjawab semua kegelisahan kita, menjawab semua keraguan kita terhadap hakim dengan hadirnya Bapak di sana. Sekian, terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita tidak ngantuk Pak ini malam. Semangat sekali Pak Supri malam ini. Fraksi Demokrat. Ya silakan Pak Ica. Terima kasih pimpinan. Pak Prim di sebelah kiri. Siapa? Dari apa yang dipaparkan dan dituliskan serta ditanyakan oleh rekan-rekan anggota Komisi 3 yang terhormat, bolehlah disebut Pak Prim ini calon yang mempunyai terobosan pada sistem peradilan kita yang tadi disajikan. Sebelum makalah ini disajikan, saya ingin kesempatan juga untuk menyampaikan soal surat keputusan Dirjen Badilum nomor 169 yang sangat fenomenal menurut saya atau kami di Komisi 3, karena berani menganjurkan untuk merehabilitasi pengguna narkoba. Ini menurut kita terobosan. Nanti nyambung ke makalahnya, pertanyaannya adalah Pak, apakah pengalaman sejak tahun 2020 sampai sekarang tingkat kepatuhan rekan-rekan sejawat calon Pak Prim mengikuti itu? Ini penting kami tanyakan karena nanti nyambung kepada apa yang disampaikan oleh saudara calon tentang aplikasi yang lengkap sekali dengan tahapan-tahapan proses akibat perkara yang menumpuk sampai selesai, termasuk istilah one day minute. Jadi satu hari membuat catatan itu. Ini penting sekali juga karena ada satu putusan yang kita baca di minutnya yang salah, dihukum 5 tahun penjara misalnya. Kata 5, angka 5, tapi dalam kurungnya 3. Ditulisnya angkanya 5, dalam kurungnya 3. Yang mana yang berlaku? Ini juga soal tadi yang disampaikan calon Pak Prim. Nah, pertanyaan saya pada aplikasi yang tadi menjadi jalan keluar terhadap penumpukan perkara itu adalah finishnya itu Pak. Adakah Bapak punya pikiran tentang aplikasi eksekusi? Kalaupun 20.000 perkara selesai diminutasi, selesai disampaikan ke tingkat ketua PN di tingkat terbawah, pertanyaannya eksekusinya. Saya ingin minta pandangan saudara calon, apakah ada aplikasi yang sudah dipikirkan untuk eksekusi itu? Karena catatan kita yang lalu dari hasil kita di Mahkamah Agung, 43% putusan itu tidak bisa dieksekusi. Jadi penumpukan perkara satu hal, mengeksekusi satu hal. Saya belum membaca dalam makalah ini, meskipun judulnya soal penumpukan perkara, saya ingin menyampaikan pertanyaan itu. Yang terakhir, tadi ada banyak saran yang juga saya ingin sampaikan adalah mohon detailnya ini Pak Prim, saya bertanya ini, yaitu saran nomor 1, agar revisi ketentuan pasal 45A ayat 2 Undang-Undang 5 2004 itu ditambahkan aturan yang jelas detail tentang perkara-perkara apa saja yang tidak boleh diajukan ke Mahkamah Agung. Dari waktu tadi menyajikan, 1, yang ancaman hukumannya di bawah 1 tahun, itu pandangan Bapak tadi. Yang kedua, yang pra-peradilan. Nah, apalagi Pak? Agar detail di sini. Apakah 5 hal, 6 hal, 7 hal dari pengalaman Bapak selama ini. Dengan begitu masih ada waktu sebelum Bapak nanti kalau menang atau diangkat jadi Hakim Agung, masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan, regulasi tentang di Badilum tadi, agar semuanya menjadi baik. Itu pertanyaan saya pimpinan kepada Pak Prim untuk pikiran-pikirannya yang pakai aplikasi tadi. Terima kasih. Terima kasih Pak.
Ini tambah malam tambah semangat ini kawan-kawan ini. Kami saudara calon hakim agung untuk menjawab pertanyaan daripada kawan-kawan Komisi 3. Silakan. Saya izin Pak Trimet ini memang harus buka Pak biar lebih leluasa ini Pak. Iya, enggak apa-apa Pak, buka saja Izin Pak. Trimet ya. Ya, terima kasih pimpinan. Pertama kali berkaitan dengan fungsi asisten. Jadi memang selama ini ada 2 panitera pengganti, asisten garis miring panitera pengganti di setiap hakim agung. Nah, ini yang maksud kami perlu ada pembedaan atau pembatasan kerjanya antara panitera pengganti dengan asisten. Kenapa perlu ada pembatasan? Karena panitera pengganti ini selama ini fokus kepada menangani persidangan. Dia bersidang bukan hanya untuk hakim agung itu, tapi juga untuk perkara lain. Nah, kalau asisten itu terpisah dari panitera pengganti, maka asisten itu bisa fokus dia membantu hakim agung dalam hal mengoreksi. Selama ini memang kendala itu sering terlambat itu dalam hal koreksi ini, pimpinan. Yang kedua, dia bisa mensuplai hakim agungnya jika membutuhkan data-data berkaitan dengan pembuatan putusan. Apakah itu jurisprudensi ataukah literatur-literatur lainnya yang perlu untuk membuat bahan putusan. Jadi memang perlu ada pembatasan, pembedaan antara asisten dengan panitera pengganti. Yang kedua, berkaitan dengan batas perkara di tingkat banding. Nah, saya setuju, berarti ini setuju nih pimpinan bahwa perlu ada pembatasan perkara yang naik sampai ke Mahkamah Agung. Ini juga kaitannya dengan pertanyaan yang lain, bahwasanya memang pasal 45A itu menurut hemat kami perlu diadakan revisi, bukan hanya semata-mata perkara yang berkaitan dengan ancamannya di bawah 1 tahun dan perkara pra-peradilan yang tidak bisa kasasi ke Mahkamah Agung, tapi ini bisa juga dikaitannya dengan pertanyaan Pak Hinka tadi, berkaitan juga dengan produk yang dikeluarkan oleh Badilum dengan 1691 tahun 2020. 1691 itu SK Dirjen berkaitan dengan penerapan restoratif justice. Jadi di situ ada 4 perkara yang bisa diterapkan dengan restoratif justice. Yang pertama adalah perkara narkotika para pengguna, ini 127. Yang kedua berkaitan dengan SPPA, peradilan anak. Yang ketiga perempuan berhadapan dengan hukum. Yang kedua yang ancamannya di bawah 1 tahun. Jadi hampir sama, tipiring, tidak pidana ringan, yang tidak bisa kasasi. Jadi kalau ini bisa diterapkan SK Dirjen 1691 ini kepada dikolaborasikan dengan pasal 45A daripada Undang-Undang Mahkamah Agung 5 tahun 2004, maka menurut hemat kami ini perluasan ini sudah bisa diakomodir ini Pak Hinka. Kemudian yang kedua Pak Pangeran berkaitan dengan visi misi saya sebagai hakim agung. Tadi memang saat ini saya menjabat dirjen, ya bagaimanapun juga Bapak, puncak karir seorang hakim itu adalah hakim agung. Namun bagi saya, visi saya bukan hanya semata-mata sebagai puncak karir, tapi menurut hemat saya tentunya kalau visi tentunya saya akan mendukung visi yang ada di Mahkamah Agung selama ini, yaitu mendorong terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang agung. Sementara misi bagi saya adalah saya ingin berkontribusi Pak lebih luas lagi. Sebagai hakim agung tentunya saya bisa akan berbuat lebih banyak lagi dengan putusan-putusan yang tentunya bisa menjadi pedoman bagi pengadilan tingkat bawahnya. Kemudian berkaitan dengan masalah hukuman mati dalam perkara tipikor, saya juga menjawab pertanyaan dari yang lain juga tadi, dari fraksi yang lain. Masalah hukuman mati ini sepanjang memang diatur Pak dalam Undang-Undang Tipikor di pasal 2 memang dimungkinkan penjatuhan pidana mati dengan syarat-syarat tertentu, ya. Misalnya negara dalam keadaan bahaya, negara dalam perekonomian masih dalam keadaan kesulitan dan lain-lainnya. Dan diatur di situ, maka dalam hal seperti ini menurut hemat saya masih diperlukan pidana mati, ya. Namun demikian saya pernah mendengar ada wacana bahwasanya jika terpidana ini dalam tempo waktu tertentu bisa melakukan perbaikan-perbaikan, maka hal ini bisa dianulir pidana mati tersebut. Nah, ini baru wacana, ya. Tapi saya berpendapat tidak ada salahnya dalam perkara tipikor juga kita terapkan pidana mati jika syarat-syarat itu terpenuhi. Nah, ini dalam pedoman penanganan perkara Perma 1 2020 hal ini juga sudah diatur, pedoman penanganan perkara pasal 2 pasal 3 Undang-Undang Tipikor. Kemudian berkaitan dengan pertanyaan dari Gerindra, Pak Habibur Rahman, ya memang barangkali ya karena posisi saya Bapak ada laporan-laporan itu saya pikir tidak menutup kemungkinan. Biasa Pak, di tempat saya ada orang yang masih enak menjabat, kita geser gitu ya. Kita menggesernya juga tentunya Pak dengan berbagai faktor, ya. Ada laporan, ada LHP dari Bawas, dan juga kita mendapatkan masukan-masukan dari lembaga-lembaga lain yang berhemat kami
kita tidak perlu sampaikan kepada yang bersangkutan. Tapi ini A1 Pak, informasi ini, sehingga kita mutasikan yang bersangkutan. Ya, ini tentunya setelah kami laporkan kepada pimpinan, karena mutasi itu bukan semata-mata kewenangan dirjen, tapi adalah kewenangan pimpinan di bawah Rapim Pak. Kami hanya mendraft, kita sampaikan alasan-alasannya, maka pimpinan menyetujuinya. Jadi terhadap hal-hal seperti itu, saya pikir biasa Bapak, ada hal-hal yang pihak-pihak tidak puas dengan tugas kami, dan kami sepanjang bahwa kami menjalankannya itu dalam batas-batas kewenangan yang memang diberikan kepada kami. Interupsi pimpinan. Pak Adis. Silakan Pak Johan. Mendalami tadi yang disampaikan oleh Pak Prim. Ya. Siapa? Jadi menjadikan Mahkamah Agung itu sebuah mahkamah yang agung. Saya kira kalau ada hakim yang nggak benar, jangan dimutasi Pak. Kasihan tempat yang mutasi tadi, harusnya dipidanakan itu Pak, dibawa ke jalur hukum. Kalau cuma dimutasi itu, saya kira tujuan Bapak nanti sebagai hakim agung yang bertujuan membuat Mahkamah Agung sebuah mahkamah yang agung tidak akan tercapai Pak. Yang kedua, selalu saja seperti disampaikan oleh Pak Iksan tadi ya, memperbaiki, tapi ketika seseorang sudah duduk di situ, ternyata persoalan-persoalan itu masih terus berlanjut, penumpukan perkara dan lain sebagainya. Saya kira itu Pak Ketua, terima kasih. Silakan langsung Pak. Baik, saya langsung tanggapi dari Pak Johan Budi berkaitan dengan bagaimana halnya jika memang kita dapat informasi itu Pak, kita lakukan mutasi. Begini Pak, yang bersangkutan belum dilakukan pemeriksaan karena tidak ada laporan secara resmi kepada yang bersangkutan. Kalau ada laporan, tentunya kita setelah menunggu hasil daripada LHP dari Bawas, kita bisa melakukan yang Bapak katakan tadi itu, menindak atau memberikan sanksi kepada yang bersangkutan. Tapi kalau laporannya sebatas, ya ini mohon maaf Pak, misalnya laporan dari teman-teman di Merah Putih gitu Pak. Nah, bagaimanapun juga kita harus geser dulu yang bersangkutan ke tempat yang lain, tapi kita sampaikan kepada pimpinan, kita tentunya dalam hal ini tetap menurut hemat kami yang bersangkutan harus melalui proses persidangan etik dulu Pak, kalau memang terbukti. Tapi permasalahannya pihak yang melaporkan itu kadang-kadang nggak ada Pak. Kalau ada laporan baru kita lakukan pemeriksaan, kalau tidak ada pelaporan tentunya Bawas juga tidak bisa turun melakukan pemeriksaan. Interupsi lagi pimpinan, tadi Bapak belum 5 menit tadi menyampaikan bahwa informasi itu A1. Betul Pak. Kalau dalam pengertian saya, A1 itu akurat Pak. Betul Pak. Pak Prim. Jadi kok ada kalimat belum tentu, berarti laporan yang Anda dapatkan itu harusnya tidak boleh dong kemudian membuat orang itu dimutasi, itu nggak fair. Ya. Tapi kalau Bapak sudah ngomong informasinya A1 itu akurat Pak Prim. Ya. Terima kasih Ketua. Terima kasih Pak Johan. Dirjen itu punya keterbatasan Pak Johan, tidak bisa langsung melakukan pemeriksaan kepada yang bersangkutan, namun tentunya kami akan sampaikan ini kepada Bawas Pak, agar ditindaklanjuti oleh Badan Pengawasan. Selanjutnya kami pindah ke pertanyaan selanjutnya dari kalau Pak Habibur Rahman berkaitan dengan konsep sistematis dari pasal 45A tadi, saya sudah sampaikan perlunya ada pembatasan perkara yang lebih lagi, bukan hanya 2 tadi itu, tapi juga berkaitan dengan perkara-perkara RJ, SPPA, dan lain-lainnya. Dari Pak Rano, PKB, nah ini adanya perkara-perkara yang masih Pak, tadi saya sampaikan bahwa ada tahapan-tahapan di SKKMA 214 tahun 2014 itu yang masih terlambat Pak. Misalnya contoh begini Pak, ada advisblat yang kadangkala ini Pak, rekan-rekan asisten bilang, rekan-rekan peneliti pengganti bilang ini sudah putus tapi masih kosong advisblatnya Pak ini Pak. Nah ini kan perlu, mestinya seorang hakim agung ini dibuat rapi sehingga bagi teman-teman peneliti pengganti lebih gampang dalam merumuskan putusan tersebut gitu loh. Nah kemudian bagaimana putusannya adil? Putusannya adil itu menurut hemat kami adalah putusan yang memenuhi syarat atau tujuan daripada putusan itu sendiri, harus memenuhi rasa social justice, moral justice, dan juga kami pikir suatu putusan harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tadi dikatakan juga sesuai dengan irah-irah demikian dalam persaksian Tuhan Yang Maha Esa, maka putusan itu bukan hanya dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak berperkara, tapi juga dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Kemudian dari Pak Ihsan, PDIP,
berkaitan dengan aplikasi. Memang Pak, kami menawarkan aplikasi agar bisa adanya monitoring Pak, adanya monitoring dari pimpinan terhadap tahapan-tahapan yang terlambat. Jadi tahapan-tahapan yang terlambat itu nanti akan ada alert system, sistem dini peringatan, baik berupa alarm ataupun tanda, sehingga pimpinan, baik ketua atau wakil ketua yudisial maupun ketua kamar pidana bisa memantau di mana keterlambatan perkara ini. Apakah di bagian telaah, apakah di bagian hakim agung yang saat pembacaan, apakah di saat tahapan koreksi, dan tentunya pimpinan dapat melakukan teguran-teguran kepada pihak yang terlambat dalam penyelesaian perkara tadi. Kemudian berkaitan dengan disertasi saya tentang lingkungan hidup, bagaimana program pencegahan perusakan lingkungan. Memang Pak Iksan, masalah lingkungan hidup ini kadangkala memang berhadapan dengan pembangunan berkelanjutan Pak, ya. Tapi namun demikian tentunya kita berharap pembangunan yang dilakukan tidak melakukan perusakan lingkungan hidup, karena kami kebetulan juga ikut di Pokja Lingkungan Hidup Mahkamah Agung Pak. Dalam hal ini kami juga sesuai dengan ada pertanyaan tadi, apa yang sudah dilakukan pada saat kami bersidang di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Kami ada memutus perkara PT Selat Nasik di Bangka Belitung. Itu saat itu hak gugat pemerintah belum diakomodir dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup 2397. Nah, itu kami sudah mengabulkan hak gugat pemerintah. Hak gugat pemerintah baru diatur di Undang-Undang Lingkungan Hidup yang baru 32/2009. Nah, dalam Undang-Undang 32/2009 ini kami melakukan penemuan hukum, perluas pengertian dari strict liability yang berdampak luas. Itu kami tafsirkan bahwa pengerusakan kebakaran karhutala, hutan dan lahan itu, akibat asap yang ditimbulkan itu berdampak luas bagi segala sektor, sektor pendidikan, sektor perekonomian, sektor perhubungan, dan juga sektor kesehatan. Sehingga ini karena berdampak luas bagi lingkungan yang lain-lain itu, maka kami kategorikan ini masuk dalam kategori pasal 80 daripada Undang-Undang Lingkungan Hidup tentang strict liability. Dua putusan tersebut juga dijadikan acuan bagi Diklat Litbang Mahkamah Agung dalam mendidik hakim sertifikasi lingkungan hidup. Kemudian juga kami menawarkan Pak, dengan aplikasi yang tadi itu di Mahkamah Agung itu sama seperti yang ada saat ini di Badilum Pak. Di Badilum itu ada namanya MIS, Monitoring Implementasi SIPP. Ya, di situ kami bisa mengetahui seluruh perkara yang ada di seluruh Indonesia ini. Kami bisa tahu satu orang hakim yang ada di Papua sana, di Fakfak sana, berapa banyak dia pegang perkara. Bagaimana dia, apakah terlambat dia memutus, apakah tidak gitu loh. Jadi kami tahu Pak, dengan monitoring implementasi SIPP ini, kami bisa memantau dari Badilum bagaimana kinerja dari para hakim di seluruh Indonesia. Kemudian juga kami punya tadi kaitannya dengan pertanyaan Pak Hinka, yang namanya Perkusi Pak. Kami menciptakan aplikasi di Badilum itu. Saat ini perkara-perkara eksekusi Pak, memang perkara perdata ini jadi temuan BPK bahwa eksekusi ini banyak yang belum terlaksana di satuan kerja di pengadilan tingkat pertama. Maka kami ciptakanlah Perkusi ini, adanya pendaftaran eksekusi ini secara online. Dari awal yang perkara hanya 400-an Pak terregister, setelah kita perintahkan itu diregister itu sampai ribuan Pak, naik itu 400 kali lipat. Sekarang ini kita bisa memantau dari Badilum berapa banyak eksekusi yang ada di satuan kerja pengadilan negeri, berapa banyak yang sudah dilaksanakan, berapa yang belum dilaksanakan, dan apa kendalanya. Ya, kami bisa memantau dari Badilum saat ini Pak. Kemudian di Badilum itu juga kami punya yang namanya Command Center. Dari situ kami bisa memantau seluruh PTSP yang ada di pengadilan negeri dan juga seluruh ruang sidang utama yang ada di pengadilan negeri kelas 1A dan 1A khusus serta pengadilan tinggi. Program lain yang kami adakan saat ini adalah yang namanya Sapa Pengadilan Pak. Saat ini kami Badilum menghubungi teman-teman di daerah, terutama daerah-daerah yang terluar, terpencil, dengan melakukan Sapa Pengadilan 1 bulan, 2 kali dalam 1 bulan. Kami menghubungi satker yang ada di seluruh Indonesia ini. Kami contohkan misalnya untuk Ambon, seluruh satker pengadilan negerinya harus ikut, pengadilan tinggi, dan di situ mereka juga menyampaikan apa-apa kendala yang dihadapi di lapangan. Jadi itu program-program yang kami laksanakan. Kemudian kami lanjut pertanyaan dari... Waktu tinggal 3 menit. Waduh,
Dari Nasdem tadi kalau saya tidak salah ada Ibu Eva Yuliana berkaitan dengan masalah hukuman mati. Apakah masih perlu? Saya pikir masih perlu Ibu hukuman mati, baik dalam perkara narkotika maupun dalam perkara tipikor sekalipun. Hanya saja saya ingat memang ada wacana bahwa penjatuhan hukuman mati itu bagi pelakunya yang betul-betul dia melakukan kesadaran itu bisa dianulir nanti atau tahapannya itu bisa dilakukan perubahan. Kemudian berkaitan dengan bahwa seorang hakim itu wajib menggali nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat. Saya pikir memang tujuan dari putusan itu adalah harusnya bersikap adil, memenuhi kepastian hukum, dan adanya kemanfaatan bagi para pihak berperkara. Berkaitan dengan pertanyaan Pak Habib Abu Bakar dari FKS, ini Pak yang masalah minimnya insentif bagi hakim yang produktif ini Pak, ini bukan pendapat saya Pak, tapi saya mengutip dari hasil survei yang dilakukan oleh LAPS Pak, lembaga LAPS Pak ya. Jadi di situ dinyatakan oleh LAPS itu memang adanya insentif yang kurang bagi hakim agung yang produktif, adanya rendahnya kinerja para hakim agung, remahnya manajemen perkara itu hasil survei dari LAPS Pak yang saya kutip. Dan menurut hemat saya itu, nah memang selama ini yang saya ketahui penanganan perkara di Mahkamah Agung itu berbeda dengan di Mahkamah Konstitusi. Kalau di Mahkamah Konstitusi itu setahu saya kalau dia menangani satu perkara itu ada insentifnya. Di Mahkamah Agung nggak ada Pak, setahu saya Pak. Tapi saya dapat informasi tadi dari Pak Pri dari F Golkar, fraksi Golkar. Saya dengar sudah ada lagi PP terbaru Pak 82 2021 tadi kalau tidak salah. Ya mudah-mudahan demikian Bapak. Mudah-mudahan sudah ada insentif bagi hakim agung yang produktif tadi itu. Kemudian berkaitan dengan pertanyaan Pak Ahmad Dimyati dari FPKS, apa-apa yang sudah saya lakukan, saya pikir sudah saya sampaikan tadi Pak, di Badilum ada namanya Sapa Pengadilan, ada kami punya bisa memantau seluruh kegiatan di ruang sidang utama di Pengadilan Negeri 1A dan 1A khusus, serta di Pengadilan Tinggi, juga ruang PTSP bisa kami lakukan monitoring dari Badilum. Kemudian berikutnya berkaitan dengan integritas hakim, saya pikir memang hakim itu harus bebas dari campur tangan, baik eksternal, internal, baik langsung maupun tidak langsung. Dan memang Pak, sesuai dengan irah-irah dari putusan harus memenuhi demi keadilan bersama Tuhan Maha Esa, karena putusan itu bukan hanya dipertanggungjawabkan kepada pihak berperkara, tapi juga dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Kemudian dari Partai Demokrat, Pak Inka sudah saya jawab tadi tentang aplikasi, tentang revisi 45A juga sudah saya jawab. Kemudian 3, 4, 5, saya pikir ada hampir semua Pak yang sudah saya tanggapi. Pak Pimpinan, Pak Ketua, terima kasih. Kalau masih ada lagi, saya siap untuk menjawab. Baik, terima kasih Pak. Ini pertanyaan dari pagi yang paling tepat waktu ini Pak Prim ini, dan sudah bisa memuaskan semua anggota Komisi 3. Terima kasih Pak. Dan satu lagi, aplausnya paling banter. Rupanya sponsornya paling banyak juga ini ya. Amin, amin. Praksi balkonnya paling banyak di atas saya lihat. Jadi memang khusus Pak Prim ini nggak sia-sia nih rupanya Bapak Badilum ya, sponsornya banyak. Baik, terima kasih saudara calon hakim agung sudah menjawab semua pertanyaan. Selanjutnya kami persilahkan untuk menandatangani surat pernyataan yang ada di depan saudara. Dengan selesainya penandatanganan surat pernyataan, kami atas nama Komisi 3 DPR RI mengucapkan terima kasih dan permohonan maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dalam pelaksanaan fit proper pada malam hari ini. Izin pimpinan, saya boleh bicara pimpinan? Oh silakan, silakan. Terima kasih kepada pimpinan dan juga anggota Komisi 3 DPR. Juga dalam kesempatan ini tentunya saya berterima kasih dan juga mohon maaf yang sebesar-besarnya
jika dalam hal penyampaian kami tadi ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilakan calon hakim agung untuk meninggalkan tempat. Rapat kami skor 2 menit.